Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Maulana Akbar dari Program Studi Arsitektur Universitas Mercubuana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya perancangan arsitektur dengan judul Perancangan Bangunan Mixed berbasis Transit Oriented Development di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Latar belakang kawasan Blok M merupakan salah satu kawasan strategis di Jakarta Selatan yang berkembang pesat sebagai pusat gaya hidup urban. Kawasan ini memiliki tingkat mobilitas tinggi, aktivitas ekonomi yang kuat, serta menjadi simpul pertemuan berbagai lapisan masyarakat. Letaknya sangat dekat dengan stasiun MRT Blok M dan terminal bus menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk dikembangkan dengan konsep Transit Oriented Development. Oleh karena itu, bangunan ini dirancang sebagai ikon kawasan Blok M yang tidak hanya fungsional tetapi juga berorientasi pada manusia dan keberlanjutan kota. Transit Oriented Development atau TOD adalah konsep pengembangan kawasan yang menjadikan transportasi umum sebagai pusat aktivitas. TOD menggabungkan fungsi hunian, komersial, perkantoran, dan fasilitas publik dalam satu kawasan dengan kepadatan tinggi. Tujuan utama TOD adalah menciptakan lingkungan kota yang efisiensi, terintegrasi, ramah pejalan kaki, serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Dengan jarak aktivitas yang dekat ke simpul transportasi, kualitas hidup masyarakat perkotaan dapat meningkat sekaligus menekan kemacetan dan polusi. Untuk prinsip-prinsip TOD, perancangan bangunan ini menerapkan beberapa prinsip utama TOD, yaitu ada walk dengan penyediaan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman, ada cycle dengan prioritas transportasi tidak bermotor untuk jarak pendek, ada transit melalui integrasi langsung bangunan dengan MRT, The Connect dengan jaringan sirkulasi yang saling terhubung, ada Mix yaitu penggabungan berbagai fungsi dalam satu kawasan, ada Densify dan Compact dengan optimalisasi kepadatan sesuai kapasitas transportasi. Selanjutnya ada Shift mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar utama dalam perancangan massa dan fungsi bangunan. Bangunan ini merupakan bangunan mixed dengan pembagian fungsi office sebesar office 40%, apartemen 35%, retail dan F&B sebesar 25%. Penggabungan fungsi ini bertujuan untuk menciptakan interaksi antar pengguna, meningkatkan aktivitas kawasan sepanjang hari, serta membuka peluang ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan. Untuk konsep gubahan massa, bangunan ini terdiri dari atas lahan seluas kurang lebih 19 hektar dan berbentuk persegi panjang yang menghadap ke arah barat sebagai jalan utama. Karena dikelilingi oleh area pabrik dan lalu lintas padat, maka ditambahkan elemen penghijauan sekitar tapak untuk mereduksi kebisingan. Bangunan dibagi menjadi 3 zona utama, retail di bagian depan, serta office dan apartemen di sisi utara dan selatan. Orientasi bangunan memanjang dari timur ke barat dan menghadap utara selatan untuk mengurangi paparan panas matahari secara langsung. Sebagai bangunan berbasis TOD, disediakan jembatan penghubung langsung ke stasiun MRT Blok M untuk memudahkan akses pengguna. Sedangkan untuk konsep arsitektur yang diterapkan adalah arsitektur biopolik, yaitu pendekatan desain yang menghubungkan manusia dengan alam. Prinsip biopolik diterapkan melalui penggunaan bukaan dan jendela besar untuk cahaya dan udara alami, tanaman sebagai elemen visual dan ekologis, material alami, serta elemen air sebagai pendukung kenyamanan ruang. Konsep ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bangunan yang sehat dan nyaman bagi pengguna. Selanjutnya ada struktur bangunan. Sistem struktur bangunan menggunakan struktur beton bertulang dengan elemen utama berupa kolom, balok, dan plat lantai beton. Sistem fondasi menggunakan bore pile dan pile cap disesuaikan dengan karakter tanah perkotaan. Core bangunan berisi lift, tangga darurat, toilet, dan musola yang berfungsi sebagai elemen struktural dan sirkulasi vertikal utama.
Kedua ada set plan. Pada set plan, lantai 1 terlihat pembagian zona public dan private yang jelas. Area retail ditempatkan di lantai bawah untuk mendukung aktivitas pedestrian. Ada nomor 1 ada stasiun MRT Blok M, ada Blok M Plaza, ada Blok M Square, ada pintu masuk mobil sebelah utara, juga ada pintu masuk mobil di dua arah, utara dan selatan. Pintu keluar mobil juga dari arah selatan dan utara. Jalan masuk dan keluar motor ada di sebelah selatan. Untuk jalur mobil loading dock, dia dari lewat belakang dari arah timur. Dan nomor 10 ada merupakan jalan pedestrian atau jalur jalan kaki di sekitar lahan. Selanjutnya ini di lantai 1. Nomor 1 ada drop off apartemen. Nomor 2 ada drop off office, ada lobby apartemen, ada nomor 4 merupakan lobby office, nomor 5 area outdoor, nomor 6 merupakan lobby retail, 7 ada area retail, 8 yang di arah belakang merupakan area loading dock, 9 taman, dan 10 ada lapangan basket. Untuk gambar potongan menunjukkan hubungan vertikal antar ruang, sistem struktur, serta sirkulasi udara, cahaya, dan cahaya alami. Dari sebelah kiri ada office yang berwarna merah, ada apartemen yang warna hijau, dan retail yang menunjukkan warna kuning merupakan menunjukkan warna area retail, dan warna biru merupakan basement. Untuk detail arsitektur, untuk fasad apartemen menggunakan komisi plat besi, baut, dan kisi-kisi kayu yang berfungsi sebagai elemen estetika sekaligus pengendali cahaya dan panas. Detail ini memperkuat karakter modern dan ramah lingkungan pada bangunan. Yang untuk area office dan untuk retail merupakan menggunakan secondary skin atau double skin untuk meredam panas matahari. Ini untuk gambar yang pertama ada area drop off retail, ini dari ada tampak, ini untuk taman area tengah, ini untuk area kantor, ini drop off office, ini ada tampak yang ada tampak, ini untuk drop off apartemen, ini ada jembatan yang penghubung, ini untuk F&B, ini untuk taman, ini ada fasilitas kolam renang, dan ini untuk di area office. Dan sebagai penutup, perancangan bangunan mixed berbasis TOD di Blok M ini diharapkan dapat menjadi solusi pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada manusia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.